Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di ruangan Bapak semuanya. Salawat beriringan salam yang telah kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 13 Padang, yang terhormat Ibu Bapak Unsur Pimpinan, Wakil Kepala Sekolah SMA 13 Padang, Bapak Ibu Guru yang menghadiri kegiatan pemaparan desiminasi modul 14 yaitu tentang budaya positif oleh CGP dari sekolah kita, dan yang teristimewa Bapak Ibu CGP Angkatan 11 SMA Negeri 13 Padang yang akan memaparkan atau desiminasi modul 14 tentang budaya positif. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan Al-Quran oleh Bapak Usmi Hendri SPDI. Kepada Bapak kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan kepada Bapak Usmi Hendri. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita. Kepada Bapak kita persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan
tambahan calon guru penggerak angkatan 11 hingga SMA 13 ini sudah memasuki modul 174. Dan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, hari ini ada juga wakil kita, 3 orang, wakil kurikulum, wakil siswa dan juga wakil humas yang ikut menghadiri, dan juga guru-guru kita bidang studi Kombel, dan juga dihadiri oleh 2 orang lagi di antara 3 orang calon guru penggerak kita. Bapak Ibu, dalam budaya pembelajaran atau pelatihan untuk guru penggerak ini sebenarnya dia sudah mengacu kepada budaya suatu pelatihan atau bintek yang modern. Ini sudah diadopsi dari bermacam-macam hal pelatihan tingkat internasional dan juga Indonesia oleh timnya Pak Nadiem Makarim. Jadi ada yang penyuluh lapangan, ada yang didampingi, ada seminar, ada lokal karya, privat. Ini ada tahapnya kita sebut dengan seminar, menyampaikan apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, dan apa rencana ke depan. Seperti ini budaya positif. Nah, kita di sekolah sebagai sekolah penggerak itu sering melakukan seminar-seminar lokal karya itu di luar, terutama tempatnya di SMP 7 tingkat Kota Padang. Nah, ini budaya positif ini sudah 5 bulan yang lewat sudah kita launching ya Bu ya, atas nama sekolah penggerak. Nah, sekarang modul yang sama itu muncul lagi di calon guru penggerak. Nah, tentu saya berbangga Bapak Ibu ada 3 orang guru penggerak lagi yang akan sama misinya dengan sekolah penggerak itu sendiri, dan apa yang disampaikan dan jadi program kita di sekolah penggerak ini sangat relevan dengan apa yang Bapak Ibu pelajari, seperti budaya positif. Tentu 3 guru penggerak yang baru akan mencoba mengali, mempraktekkan, dan bagaimana menilai apakah budaya positif ini efektif, bagaimana yang budaya ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, tentu kami sebagai pimpinan merasakan terbantu bahwa memang itu adalah termasuk inti dari program sekolah penggerak. Ya, tentu saya berharap Bapak Ibu nanti menyelesaikan modul ini dan lulus sebagai calon guru penggerak atau menjadi guru penggerak. Hal yang seperti tidak banyak kami mengulang-ulang. Nah, ada kaki tangan kami di bawah. Sekarang guru penggerak kita sudah 5, ya 5 dengan Ibu ada 3, kemudian ada 2 4 sekarang ya. Nah, kami ada tambah lagi Bu Fit, ada Bu Len, nanti sudah 6 orang, tambah Pak Naldi. Pak Naldi kan sudah dicalonkan untuk 2 parkir. Ada parkir akan akan dipanggil. Kalau Pak Naldi, alhamdulillah syarat beliau yang punya guru penggerak angkatan 1 itulah yang menjadi pilihan utama insyaallah untuk menjadi PLT atau menjadi calon kepala sekolah SMA 17 yang selama ini kita gendong. Syaratnya Bapak Ibu malahan hampir tidak dipakai ya, yang disebut UKS itu tidak diabaikan itu. Memang karena sekolahnya adalah ke depannya kurikulum merdeka itu yang memahami, yang bisa melaksanakan orang yang paham. Salah satu yang paham itu adalah guru penggerak, termasuk PP seperti Ibu Nis lainnya sebenarnya paham itu. Makanya tidak mungkinlah orang berbuat tentang kurikulum merdeka dan sekolah penggerak, guru penggerak, tapi kepala sekolahnya tidak ngerti semuanya itu. Makanya pemerintah mengutamakan calon-calon kepala sekolah itu, pimpin itu yang memahami. Tentu kami berharap Bapak Ibu yang guru penggerak insyaallah untuk bisa coba untuk kompetensi dengan atau bersaing dengan guru-guru penggerak lainnya untuk menjadi kepala sekolah. Sekarang ada 12 calon kepala sekolah untuk Sumatera Barat yang sedang dicari, ikuti tes masuk melalui PMM itu Bapak Ibu dan melalui aplikasi. Nah,
Kita, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar seminar, betul-betul kita menghayati dan langsung kita laksanakan di keseharian kita di sekolah. Makanya menurut saya agak lucu Mbak Nopa, kalau sekolah guru penggeraknya itu sendiri yang bermasalah, yang tidak mengerti apa yang modul-modul pelajari. Orang sedang menggunakan budaya positif tentang kebersihan misalnya. Tentu guru penggerak memulai sebagai motor, sebagai guru yang menggerak-gerakkan bagaimana supaya bersih. Tahu-tahu dia yang melempar sampah sembarang tempat. Jadi budaya kita di rumah dari kecil yang tidak misalnya tidak disiplin, membuang sampah mana saja, tidak di tempatnya, walaupun sudah lulus guru penggerak, dia masih lupa. Kenapa? Karena pendidikan di rumah itu bertahun-tahun, sedangkan pendidikan untuk guru penggerak ini hanya berapa saat saja. Jadi walaupun hafal budaya positif tentang kebersihan itu atau kesehatan sekolah sehat, dia pasti juga terlanggar. Makanya orang ribut atau bermasalah gennya di rumah, judes misalnya, kasar, walaupun dia sering berulang naik haji, walaupun dia seorang profesor Unepa, Trigen Unepa, dia akan tetap juga kadang-kadang los berlaku seperti apa yang dinikmati sejak kecil sampai dewasa, dan juga gen dari orang tua dari kakek neneknya. Kalah olehnya naik haji 2 kali. Kalah olehnya dia seorang profesor psikologi yang perilakunya juga seperti. Kemarin yang berundung anak yang asuhan itu kan guru psikologi itu Bapak. Yang di TV keluar berulang-ulang dititip anak, justru guru pengasuhnya yang, dan dia sendiri tahu tentang bagaimana psikologi anak-anak, dan dia memberikan ceramah di mana-mana tentang bagaimana perilaku terhadap anak. Justru dia yang membuli anak yang diasuhnya. Itu kan kasus besar itu kan. Itu contoh yang saya maksud. Jadi ada orang tidak sekolah, kakek neneknya tidak tamat, tapi di keluarganya tuh adem ayam, lembut, senang kita melihat. Kenapa? Dia sudah menerapkan budaya positif terhadapnya dari nenek, walaupun dia anak tamat sekolah. Ada malahan keluarga hebat-hebat pendidikan akademiknya, tapi bahasanya itu bahasa turunan, pendidikan keluarganya yang tidak dirubah, yang tidak diusahakan berubah, kacau juga. Jadi Bapak Ibu, ini budaya positif. Nah, saya tentu berharap ini salah satu contoh. Tolong Bapak Ibu, budaya positif ini kita terapkan untuk sekolah kita, pribadi kita, dan sampai ke rumah. Saya rasa kita sangat mendukung. Justru kalau bahasa lainnya Bapak, kita kejarkan beli TV stream ini untuk bisa tampil guru penggerak yang maksimal. Ke depan siapkan modulnya dan lain-lainnya, videonya ini bisa diputar. Ini bisa digunakan untuk layar CCTV. Ini bisa digunakan untuk televisi. Ini bisa digunakan langsung untuk layar. Bagaimana kita tampil seperti M-Focus, nyambung ke laptop, dan malah bisa itu di Bluetooth dan ke sana. Dan dia bisa ditulis jadi papan tulis. Ini multifungsi. Nah, tentu Bapak Ibu tampil dengan kekinian, dengan teknologi terbaru. Saya harapkan terutama guru informatika atau guru TK jangan sempat bilang tidak pandai memakainya. Karena di YouTube banyak tutorial. Dan di sana ada tutorialnya. Ambil scan-nya, cara profesionalnya. Apa-apa aja fiturnya. Agak sekali saya panggil Bu Reni. Bu Reni, tolong profesionalan saya tidak pandai ini. Saya mau melihat bagaimana secepatnya mencari video tentang perundungan yang ada di YouTube. Coba carikan cepat. Jadi saya tes itu. Kalau lebih tidak perlu dites. Ini bisa belajar sendiri itu bisa. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan seminar ini ada 3 tahap berjalan dengan lancar. Silakan di sini dan cari snacknya masing-masing. Tidak diberi sekolah, harus Bapak Ibu yang ambil. Oke, terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak. Acara berikutnya yaitu pemaparan atau diseminasi budaya positif oleh
CGP kita yaitu Ibu Linda Fadli, CGP angkatan 11. Pada Ibu kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesempatan untuk dapat hadir pada acara desiminasi modul 1.4 budaya positif di SMA 13 Padang. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan buat Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Wal, kemudian Bapak Ibu unsur pimpinan, dan Bapak Ibu Majelis Guru yang hadir pada kesempatan ini. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, baiklah saya akan mencoba menyampaikan desiminasi modul 1.4 budaya positif yang saya sendiri bernama Linda Fadli yang merupakan CGP angkatan 11 SMA Negeri 13 Padang. Saya menyampaikan sebelumnya saya perkenalkan dulu fasilitator saya yang sudah mengajarkan, membimbing serta mengarahkan saya, yaitu Bapak Rian Fernandes, SPD MPDT, dan pengajar praktek Ibu Yulia Fitri MPD. Desiminasi ini sebagai syarat untuk memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Baiklah, langsung saja kita mulai dari pengertian budaya positif, di mana budaya positif sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid dengan menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Di sini konsep inti budaya positif yang akan saya sampaikan ada 8 poin. Pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas. Dan ke-8, segitiga restitusi. Baiklah, kita coba paparkan yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikasi, pemecahan masalah, dan literasi digital untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dari gambar bisa kita perhatikan sudah diterapkan pembelajaran dengan metode diskusi, bukan lagi pembelajaran yang berpusat kepada guru. Sudah dilakukan ke student center, pembelajaran berpusat kepada siswa, di mana dalam diskusi ini siswa bisa bekerja sama untuk memecahkan tugas yang akan diselesaikan, kemudian melakukan komunikasi, saling menghormati. Dalam pemaparan diskusi juga siswa dapat berpikir kritis dalam menyampaikan ide-idenya. Kemudian literasi digital itu siswa mencari bahan menggunakan Google, YouTube, dan sebagainya. Sehingga dalam pembelajaran dengan paradigma baru itu sudah tergambar profil pelajar Pancasila di dalamnya. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Di mana disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, dan hukuman. Jadi kita nanti akan mewujudkan peserta didik yang disiplin itu tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Di mana saya di sini mengambil 3 nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi di sana: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini bisa akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam. Kemudian berkebinekaan global, di sini bisa saling menghormati, saling menghargai.
Kemudian gotong royong, saling bekerja sama. Mandiri, siswa bisa mencari materi-materi yang ada di banyak media digital. Kemudian kreatif dan bernalar kritis. Kedua, Primary Years Program PYP. Itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang terakhir, nilai-nilai kebajikan itu di keterampilan hidup atau life skill. Nilainya itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri. Konsep yang keempat, budaya positif itu adalah kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia itu sendiri adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi agar mendapatkan apa yang diinginkannya untuk kelangsungan hidupnya. Kita ketahui ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup ini di sini ada kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan sebagainya. Jadi di kebutuhan anak untuk bertahan hidup ini, kalau tidak tercapai pada anak, berarti kita nanti akan melakukan konsultasi baik dengan pihak luar seperti orang tua, BK, atau sebagainya. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian yang dari kelompok. Kalau kebutuhan kasih sayang anak terpenuhi, maka anak itu akan mandiri sama bisa bekerja sama. Kemudian kalau tidak terpenuhi kebutuhan rasa kasih sayang anak ini, maka anak ini akan menjadi anak yang rendah diri. Habis itu anak yang suka melonjak, anak yang suka mendongkol di kelas karena kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi. Kemudian kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini kalau anak terpenuhi kebutuhan penguasaannya, anak ini akan terampil. Dia bisa berprestasi menjadi ketua kelas, menjadi ikut-ikut dalam kegiatan OSIS. Kalau seandainya kebutuhan penguasaan anak tidak terpenuhi, maka anak ini akan membuli. Di sana ada datang bully itu dari kebutuhan penguasaan yang tidak terpenuhi. Kemudian efek yang lebih besarnya timbul di sana tawuran. Anak itu menampilkan kekuasaannya di luar lingkungan sekolah. Kemudian kebebasan. Kebebasan di sini mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jika anak sudah memiliki kebebasan, dia bisa melakukan kreasi-kreasi baru dalam pembelajaran. Kemudian kebutuhan kesenangan. Dia bermain, humor, antusias, ketawa. Jadi dalam pembelajaran sekarang, supaya membuat anak itu senang dalam belajar, ada kita kasih ice breaking. Juga dalam pembelajaran kelompok bisa kita kasih yel-yel. Nanti agar anak itu senang dalam belajarnya. Kemudian konsep budaya positif yang kelima yaitu motivasi perilaku manusia. Di sini ada 2 motivasi perilaku manusia. Ada yang namanya motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan, sama untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi eksternal ini sebaiknya dihindari untuk dilakukan, karena nanti misalnya anak itu datang ke sekolah hanya untuk mendapatkan penghargaan dari gurunya, habis itu menghindari hukuman. Yang akan kita lakukan di sekolah adalah motivasi internal, di mana motivasi itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti motivasi itu tumbuh dari dalam diri anak itu sendiri. Kalau kita contohkan kedisiplin, mereka mau datang ke sekolah di awal waktu atau sebelum PBM dimulai. Kemudian yang kedua, hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan. Kemudian yang keenam,
konsep budaya positif itu posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru itu, ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Baiklah, kita saksikan video berikut guru sebagai penghukum. Kita saksikan bersama-sama ya Bapak Ibu. Posisi sebagai penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Kita saksikan dulu video ya Bapak Ibu. Yang sekarang video tentang pembuat rasa bersalah. Naren, Betul ya. Nanti beda konsep. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, itu yang membuat rasa bersalahnya. Sekarang posisi kontrol guru sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selanjutnya posisi sebagai pemantau.
Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nah Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Dan posisi kontrol terakhir yaitu guru sebagai manajer yang kita saksikan ini. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, dari video yang sudah kita saksikan tadi, kalau posisi guru sebagai penghukum, maka akibatnya anak-anak kita akan dendam nantinya karena dia dihukum saat datang ke sekolah. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, akibatnya murid merasa tidak berharga dan mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang posisi sebagai teman, nanti akibatnya suatu saat guru itu tidak ada, maka muridnya akan kecewa. Posisi sebagai pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data ditulis dalam buku. Nah, itu sebagai pemantau. Jadi posisi guru yang sebaiknya dilakukan oleh seorang guru itu adalah posisi manajer, di mana akibatnya nanti posisi manajer ini anak akan merasa bertanggung jawab terhadap perilakunya, dapat menemukan solusi atas masalahnya, karena kita menanyakan kepada anak itu tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Jadi anak ingat apa, misalnya dalam terlambat tadi, di keyakinan kelas kan ada kita tulis tidak boleh jangan terlambat. Nah, nanti kalau sudah anak mengetahuinya, anak bisa nanti merubahnya seperti yang ada di video tadi. Kita lanjut, keyakinan kelas itu konsep dari budaya positif yang ketujuh, di mana keyakinan kelas adalah prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku di dalam kelas. Di sini ada 3 langkah-langkah dalam menyusun keyakinan kelas. Yang pertama, tampung semua ide murid. Yang kedua, ubah menjadi kalimat positif. Yang ketiga, baru adanya keyakinan kelas. Nah, ini yang sudah saya lakukan di kelas. Tampung semua ide murid, bisa memakai sticky note atau bisa memakai kertas biasa.
Setelah kita tampung ide-ide dari murid, nanti kita buat kesepakatan kelas. Ini yang jelasnya Bapak Ibu saya tulis di sini. Nanti kita ubah kalimat negatifnya menjadi kalimat positif. Yang pertama di sini dibuat makan di kelas tapi tidak berbunyi. Yang kalimat positifnya makan dan minum atas izin guru. Karena dalam budaya positif kata tidak dan jangan itu tidak boleh ada. Kemudian yang kedua, tidak boleh keluar kelas lewat 5 menit. Jadi dibuat kalimat positifnya keluar atas izin guru paling lama 5 menit. Ketiga, tidak boleh terlambat dari 5 menit. Misalnya izin terlambat awal PBM 5 menit. Tidak ribut, tidak ada PR, ini nggak usah kita ambil yang lain aja. Tidak boleh cari muka, sopan santun. Sopan santun, asik, senyum, kita bisa kan Bu, kalimat positif. Kemudian tidak boleh main HP, kalimat positifnya main HP atas izin guru. Kemudian aktif dalam kelompok. Jadi terciptalah sebuah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati antara siswa dengan guru. Dengan adanya keyakinan kelas ini, anak itu sudah ada di dalam pikirannya. Jadi kalau anak bermasalah, kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas yang sudah disepakati. Insya Allah anak itu mungkin bisa berubah. Kemudian yang ke-8, segitiga restitusi, di mana konsep ini pengertiannya adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada tahapannya, segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini tahap menstabilkan identitas, kita menggunakan kata-kata seperti tidak apa-apa kamu berbuat salah, kita bisa menyelesaikan ini. Nanti ada video kita saksikan ya Ibu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contoh kalimat yang diterapkan di sini, kamu punya alasan mengapa melakukan ini. Salah satu contohnya. Nanti menanyakan keyakinan. Contoh kalimatnya apa nih, nilai keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Jika kamu meyakininya, apa yang akan kamu perbaiki. Kita saksikan video lagi tentang segitiga restitusi. Di sini siswa kedapatan main HP saat belajar. Setiap manusia pasti punya salah, itu juga seperti itu. Jadi kita belajar dari kesalahan yang kita lakukan. Ayu pasti punya alasan kenapa mengerti itu pasti. Ya Bu, tadi sudah mulai ngatur, jadi Ayu mengerti Ibu tidak melarang main HP, cuman ini nanti ingatkah Ayu tentang main HP itu termasuk ke dalam keyakinan kelas kita? Ya. Bisakah Ayu sebutkan apa saja keyakinan kelas yang Ayu ketahui? Memakai HP bisa dulu, saling menghormati, tidak membuli teman, terus saling menjaga kebersihan dan menggunakan kata-kata yang jadi bisakah Ayu memperbaikinya nanti? Kapan Ayu bisa memperbaiki kesalahan itu? Ibu doakan semoga Ayu bisa mengontrol sikapnya dalam belajar, tidak menggunakan HP lagi atau sesuaikan dengan waktu pembelajaran. Semoga nanti Ayu sukses. Sekarang silakan Ayu kembali ke kelas. Terima kasih. Ini ada lagi respon dari murid tentang segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu dari kelas F5 SMA 13 Batam. Saya senang belajar dengan Bu Indah karena ketika saya bermain HP di dalam kelas, Bu Indah tidak langsung menghukum, namun menanyakan alasan kenapa saya melakukan kesalahan tersebut. Saya akan berusaha memperbaiki kesalahan itu dengan menyimpan HP di dalam tas dan berusaha agar konsisten untuk menjalankan keyakinan kami di dalam kelas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin
mungkin itu saja pemaparan budaya positif dari saya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan atau diseminasi tentang budaya positif oleh Bu Pak Linda Padi, Eskom. Kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan umpan balik, dipersilakan. Pada Bu Helen, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali saya ucapkan kepada Bu Linda atas kesempatannya untuk bisa hadir dalam kegiatan seminar kali ini. Saya benar-benar tersentak setelah mendengarkan beberapa informasi terkait budaya positif yang disampaikan oleh Bu Linda. Yang pertama tadi terkait pemberian penghargaan. Saya biasanya memberikan penghargaan berharap itu ternyata baik untuk motivasi siswa gitu. Ternyata setelah mendengarkan pemaparan dari Bu Linda tadi, saya terbangun, oh iya ternyata ya tidak selamanya penghargaan apalagi kalau berlebihan itu baik, karena itu akan bisa menjadi malah hukuman untuk siswa yang misalnya seperti yang juara 1, oke lah dia senang, akan menjadi beban mental juga bagi yang juara 1 untuk mempertahankan penghargaan itu. Lebih lagi beban nanti yang juara 2 untuk mendapatkan juara 1. Yang kedua terkait membuat merasa bersalah tadi, jujur saya juga sering melakukan hal itu kepada siswa. Ternyata itu juga tidak baik. Apa kamu nggak kasihan sama orang tuanya di rumah kok kayak gitu? Jujur saya sering lakukan itu di kelas karena dengan itu harapannya bisa motivasi anak itu hadir ke sekolah demi orang tuanya, demi sayang orang tuanya. Ternyata itu juga salah gitu. Nah, dengan informasi yang diberikan Bu Linda tadi, kami lebih paham bahwa sebaiknya memang posisi kontrol kita sebagai guru yaitu sebagai manajer. Dan untuk memberikan motivasi kepada siswa yang tadi ada bagusnya itu motivasi internal, memang kita lahirkan kesadaran dalam diri siswa terhadap motivasinya datang ke sekolah, bukan harapan terhadap penghargaan atau malah hukuman yang biasanya kita berikan kepada siswa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Helen. Selanjutnya pada Bapak, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah luar biasa dengan jadi nggak salah saya suruh tampil itu di sini ya. Kita saya maunya melihat seperti itu. Yang nampak videonya. Ya, contoh tadi itu. Belum contohnya. Ya. Boleh nggak Bapak? Jadi ada aksi nyatanya dan juga tadi pada pembukaan saya menyampaikan begini. Saya sangat harap Bapak Ibu yang sebagai CWP ini khusus atas nama sekolah bisa berhasil cepat, bisa lulus sebagai guru penggerak dengan harapan sekolah ini semakin meningkat dan maju dengan ide-ide pembaharuan modernisasi tentang kurikulum. Apa yang kita laksanakan ternyata banyak juga kurang dan salahnya. Tidak menutup kemungkinan kepala sekolah juga bisa jadi pernah dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan budaya positif yang diimpikan oleh siswa sendiri bersama pihak sekolah. Terjadi suasana yang kondusif. Kadang lucu juga kita berbuat banyak pada seseorang, memang membantu macam-macam, tapi ternyata gara budaya kita yang salah, tidak ada arti apa-apa kan. Kita berikan hadiah juga tidak berarti, kita marah-marah juga bukan dendam dan lain-lain ya. Ternyata sebagai manajer itu lebih bagus. Saya nanyakan ini aja sampai pertemuan modul 14 ini dan yang dikuasai Bu Linda tadi yang juga dipertanyakan itu
ada 3 atau 4 macam itu. Bunda sendiri merasakan bagaimana sebagai seorang guru, guru yang biasa ngajar dari dulu dan sekarang dengan ada materi ini, apakah sudah melebihi budaya positif yang melaksanakan dengan yang diajarkan ini, yang dipakai ini, atau memang kita seperti saya juga banyak salahnya kita selama ini dan perlu kita perbaiki? Dan terakhir, Ibu yakin nggak ini bisa dilaksanakan di sekolah ini? Kalau saya Pak terus terang banyak yang belum saya laksanakan tentang budaya positif. Hanya mungkin yang disiplin saja yang sudah bisa diterapkan. Yang lain-lainnya itu untuk yang sebagai penghukum pernah juga saya lakukan, ternyata tidak boleh. Sebagai pembuat rasa bersalah sering juga di kelas itu anak-anak yang bermasalah, supaya kita berubah. Tidak baik dilakukan gitu Pak, bukan tidak boleh, tidak baik dilakukan. Habis itu posisi yang lain sampai ke posisi manajer. Saya kira memang posisi manajer itu yang lebih bagus diterapkan di sekolah, karena kita sebelumnya kan sudah melakukan keyakinan kelas, nanti kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Anak kalau sudah dibuat keyakinan kelas, karena kesepakatan guru dan siswa kita membuat keyakinan kelas tadi. Kalau sudah tertanam di dirinya, dia akan berusaha merubahnya gitu Pak. Kalau saya pikir untuk SMA 13 bisa diterapkan Pak tentang keyakinan kelas ini untuk posisi guru sebagai manajer. Ibu sendiri bisa yakin? Maksimalnya tuh enggak Pak, cuman bisa yakin Pak. Pada maksimal. Ibu sendiri sudah ada materi ini, sudah ada berubah nggak? Beberapa anak ada yang sudah berubah Pak di kelas, cuma beberapa masih enggak. Yang ibunya sendiri sudah bisa baru mulai mengendalikan semua itu Pak. Setelah belajar modul ini baru menuju. Yakin setelah kita bisa ya? Itu kapan dimulainya dulu? Dimulainya mungkin habis ini Pak, pemaparan ini. Dimulai lagi udah positif seperti itu ya. Mantap lah sekolah kita. Oke Pak. Silakan. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak. Mungkin pertanyaan dari Bapak tadi menutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Jikalau ada kesalahan kata dan perbuatan dari saya sebagai moderator, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.